Hatiku bergetar di rumah sendiri, saat rasa itu datang tak terduga. Halo, namaku Nabila, aku berumur 42 tahun. Aku seorang istri, ibu, dan wanita yang tak pernah menyangka akan mengalami momen seperti ini di rumah sendiri, sebuah getaran hati yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tinggal di kota kecil Banyumas, Jawa Tengah, dan sudah menikah dengan Budi, seorang duda yang memiliki anak laki-laki bernama Arif yang saat itu berusia 8 tahun. Kami menikah 7 tahun lalu. Awalnya, hidup kami tidak mudah. Arif, anak Budi, tidak pernah menolak kehadiranku, tapi dia juga tidak pernah terlalu dekat. Dia sopan namun hati-hati, selalu memanggilku Neng Nabila sejak pertama kali kami bertemu. Aku tidak ingin menjadi pengganti ibunya, hanya ingin menjadi teman yang tenang, hadir saat dibutuhkan. Budi adalah pria berhati baik, tapi sering sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan ekspedisi yang mengharuskannya sering bepergian ke Semarang, Jakarta, bahkan Surabaya. Aku yang mengatur rumah, memasak, belanja sayur, membayar tagihan, merapikan rumah, serta membantu Arif belajar ketika dia butuh. 7 tahun berlalu, Arif tumbuh dari anak pendiam menjadi remaja tinggi dan pintar. Namun, jarak dan keheningan di antara kami tetap ada, seperti tembok halus yang tak pernah runtuh. Aku tidak pernah memaksakan dirinya untuk terbuka, sampai akhirnya datang musim panas terakhir saat dia duduk di kelas 3 SMA. Budi sedang tugas di Singapura, meninggalkan aku dan Aris sendiri di rumah. Cuaca sangat panas dan lembab, aku memutuskan untuk santai dengan menonton beberapa drama dan memasak makanan siap saji, sambil sedikit merapikan tanaman di balkon. Namun, yang tak pernah aku duga adalah perubahan kecil yang mulai muncul dari Arif. Suatu hari, saat aku membawa keranjang cucian berat melewati lorong, dia tiba-tiba keluar dari kamarnya dan diam-diam mengambil keranjang itu dariku. Tanpa sepatah kata, dia hanya berkata, "Biar aku saja, Neng." Pagi berikutnya, aku menemukan dapur sudah bersih dan kopi siap di meja dekat tempat aku biasa membaca koran. Dia duduk di depanku dengan senyum tanpa bicara. Malam Jumat itu, aku sangat lelah setelah membersihkan ruang tamu dan menggeser furnitur berat. Aku duduk di sofa mengenakan daster rumah berwarna coklat muda, sedikit terbuka di bagian bawah memperlihatkan sebagian kakiku yang tanpa alas. Aku tidak sadar saat Arif masuk dan duduk di sampingku, membuka tas kain dan mengeluarkan sebungkus lotion tangan beraroma lavender dan mint yang aku suka. Degup jantungku tiba-tiba berubah, mungkin karena kelelahan atau kejutan. Dia berkata pelan, "Kamu sudah banyak berbuat, aku cuma pengen kasih sesuatu yang sederhana." Tanganku tanpa sadar menyentuh lengannya, terasa hangat dan lembut. Dia memandangku tanpa bicara. Aku hanya bisa tersenyum malu saat dia bilang, "Nanti aku pesan ayam saus jeruk ya, benar kan?" Aku mengangguk dan tetap duduk di situ memegang lotion itu seperti harta karun. Malam itu kami menonton acara komedi dan tertawa sampai mata berair. Tidak ada tembok di antara kami lebih dekat dari yang kupikirkan. Tak kusadari, kakinya menyentuh kakiku, hangat dan sangat dekat. Esok paginya, aku kembali menemukan dapur bersih, telur dan roti panggang sudah siap disajikan, lengkap dengan secari kertas kecil di samping piringku bertuliskan, "Semoga kamu suka, terima kasih sudah selalu ada." Aku bukan ibu kandungnya, tapi aku menjadi sesuatu yang lain, dan mungkin itulah yang selama ini ia butuhkan. Minggu baru dimulai dengan ketenangan yang tak biasa. Aku bangun dan dapur sudah rapi, cucian sudah dilipat, dan kadang Arif berdiri di lorong sambil merapikan peci batiknya. Dia tampak menunggu aku melihatnya. Aku hanya tersenyum dan berjalan, merasakan kehangatan aneh yang tumbuh di antara kami. Suatu malam,
Aku berdiri di dapur mengenakan daster rumah abu-abu tipis, celana katun longgar, rambutku dikuncir sederhana. Saat aku sedang mencuci piring, Arif mendekat dari belakang tanpa bicara. Dia membuka keran air dingin dan mengambil spons dari tanganku sambil berkata, "Santai saja, aku yang cuci, kamu istirahat." Aku pandang matanya dan melihat keseriusan, bukan sekadar godaan remaja. Aku berbisik, "Aku tidak capek." Dia tersenyum dan berkata, "Aku cuma pengen melakukan sesuatu untukmu." Aku ragu, lalu menyerahkan tempat itu padanya dan duduk di lantai. Beberapa menit kemudian, dia datang membawa secangkir teh mint, duduk di depanku sambil memperhatikanku minum perlahan. Lampu redup dan suara kipas angin bergetar lembut. Matanya berpindah dari wajahku ke kakiku yang tertutup daster yang sedikit bergeser, memperlihatkan pergelangan kaki. "Kamu selalu pakai sesuatu yang sederhana dan cantik," katanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil, aku suka yang nyaman, agar di rumah aku merasa santai. Suaranya aneh, tidak terlalu nakal tapi penuh kehangatan. Seorang pria yang mulai melihat aku bukan hanya sebagai istri ayahnya, tapi lebih dari itu. Aku menghindar dan mengalihkan pembicaraan tentang rencana kuliah. Dia bilang dia ingin belajar komunikasi atau desain karena suka memperhatikan detail seperti aku. Esok harinya, aku bersiap ke pasar dengan memakai gamis hitam elegan dan mengoleskan parfum oud ringan di pergelangan tangan. Saat keluar kamar, Arif berdiri di depan pintu, merapikan sepatu batiknya, memandangku lama, lalu tersenyum dan berkata pelan, "Kamu seperti mau ke pesta." Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Hanya belanja, Arif." Tapi hatiku sudah berubah. Aku tidak lagi merasa seperti istri ayahnya atau sekadar wanita rumah tangga, melainkan seorang perempuan lembut yang menyentuh sesuatu di dalam dirinya tanpa kata-kata. Malam itu, aku pulang dan menemukan setangkai bunga kecil sederhana dari padang pasir tersusun rapi di cangkir teh di samping tempat tidurku, dengan kartu kecil bertuliskan, "Aku suka bentukmu, sederhana dan cantik." Beberapa hari berlalu dengan ketenangan yang terbungkus kegelisahan, sebuah hal tak terucap yang memenuhi udara di antara kami, seperti angin laut di malam Banyumas, halus tapi mampu mengguncang hati. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, lebih lama merapikan pakaian meski tak kemana-mana. Aku memilih parfum ringan, memakai eyeliner halus, dan membiarkan rambutku terkadang tergerai tanpa penutup, bergelombang di bahu. Suatu malam, listrik padam karena gangguan mendadak. Jam sudah hampir pukul 10 malam, dan panas sangat menyengat. Arif keluar dari kamarnya mengenakan celana olahraga abu-abu dan kaos putih tipis. Aku sedang mencari lilin di dapur, lalu dia bertanya apakah aku butuh sesuatu. Aku bilang hanya lilin karena panas. Dia mengajakku ke ruang tamu, membuka jendela agar angin masuk. Kami duduk bersama di dekat jendela terbuka, rembulan menerangi wajahnya dengan tenang dan dewasa, lebih indah dari yang pernah kulihat. Kami berbicara tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang tak pernah kukenal, dan kenangannya. Lalu tentang aku. "Dulu aku kecil dan tak mengerti kamu. Tapi sekarang aku melihatmu berbeda," katanya pelan. Aku memandangnya, dan dia menatapku lama sebelum bilang, "Kamu seperti perempuan utuh, bukan hanya istri ayah. Aku suka caramu mengenakan gamis, caramu." Dia berhenti sejenak, seperti menyesal, lalu berkata, "Maaf, aku ingin bilang sesuatu tapi aku diam saja." Aku tetap diam, tangan terlipat di pangkuan. Dia menatap jari-jariku yang terkena cahaya rembulan, lalu mengangkat kepalanya, menatapku tanpa kata. Pagi harinya aku bangun lebih awal, sendirian. Arif sudah pergi ke perpustakaan.
Aku masuk ke kamarnya secara tidak sengaja dan menemukan sebuah foto diriku yang diambil tanpa sepengetahuanku. Aku berdiri di balkon, menatap ke arah matahari pagi. Di bawah foto itu tertulis, "Kamu seolah milik dunia lain, tapi kamu adalah bagian terindah dari rumah ini." Hatiku retak, bukan karena sakit, tapi karena kesadaran. Saat makan malam, Arif duduk lebih dekat dari biasanya, meletakkan piring di sampingku tanpa menempati kursi di seberang. Saat aku meraih garam, tangannya menyentuh jariku dan tidak menariknya cepat. Dia tersenyum, aku membalasnya. Aku bilang besok aku akan merapikan gudang dan bertanya apakah dia mau membantu. Dia bilang iya, suka berada di dekatku. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya dalam. Hari itu terasa sangat panas dan sunyi. Aku memakai daster longgar warna krem dengan gaun katun panjang berkerah kecil di bawahnya, memakai sandal rumah lembut, rambutku terurai dengan beberapa helai bergelantungan di telinga. Aku tidak berdandan, tapi merasa setiap detail kecilku diperhatikan. Arif masuk membawa peti kecil ke gudang yang sempit, hampir hanya muat 2 orang. Wangi parfum ringan yang kuberi semalam masih ada di ujung gamisku. Dia bertanya di mana meletakkan buku-buku lama. Aku bilang di rak atas, tapi dia ragu karena berat. Dia berdiri tepat di belakangku, lengannya dekat wajahku saat mengangkat peti itu. Keringat berkilat di lehernya, dan kehangatan di antara kami terasa lebih dari sekadar bantuan biasa. Dia berkata pelan, "Aku suka bau tempat ini, atau mungkin bau kamu." Tanganku berhenti bergerak dan aku tidak berbalik. Aku tahu kata-katanya bukan sekadar omong kosong. Dia kelelahan menahan perasaan itu, takut tapi jujur. Aku berbalik perlahan, melihat matanya yang penuh harap. "Aku tidak minta apa-apa, cuma mau kamu tahu kalau kamu bukan orang biasa buat aku, meski tidak terjadi apa-apa." Aku memandangnya lama, lalu mundur sedikit dan berkata, "Aku istri ayahmu, Arif." Dia mengangguk dan bilang, "Aku tahu, bukan maksudku menyakiti siapapun. Tapi suatu kali aku lihat kamu berjalan di rumah setelah makan malam dengan gamis terbuka dan ujung gaun menyentuh lantai. Sejak itu aku mulai merasakan semua keindahan perempuan dalam dirimu." Sebuah getaran dingin menyusup di punggungku. Kata-katanya tidak vulgar tapi menyakitkan karena ketulusan. Aku membawa peti kecil dan berkata, "Mari kita lanjutkan merapikan." Panas terasa mencekam. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Kalau suatu saat kamu butuh seseorang yang mau dengar, meski cuma berbisik, aku selalu di sini." Malam itu aku sulit tidur. Tanganku gemetar tanpa alasan jelas. Aku merasa tembok di antara kami runtuh, tak terlihat tapi nyata. Ini bukan pengkhianatan, melainkan perasaan bahaya yang membara di bawah permukaan, sesuatu antara sakit dan pengakuan. Saat fajar, di depan pintu kamarku, kutemukan secari kertas lipat dengan tulisan tangannya, "Aku tak akan jadi sebab luka kamu, tapi aku tak bisa pura-pura lagi. Aku mencintaimu dengan caraku, meski dunia tak bisa terima." Keesokan paginya aku berusaha bertindak biasa. Aku memakai gamis hitam lembut dengan bordir putih di dalamnya yang berkilau di bawah sinar matahari. Aku sengaja mengikat rambutku rapi, ingin terlihat tertutup dan terkendali. Tapi hatiku menolak aturan itu. Aku masuk dapur dan melihat Arif menyiapkan sarapan. Dia tidak bicara, tapi matanya menghindar jelas. Kami duduk di meja makan dengan sepiring kurma dan segelas air, tapi antara kami hanya ada sunyi yang pekat. Aku berkata pelan, "Ayahmu akan pulang besok." Dia mengangguk. "Kapan kamu mulai kuliah?" Aku bertanya. 3 hari lagi, jawabnya.
Aku kira suasana akan lega saat kami berpisah sebentar, tapi malah semakin sesak. Malam itu aku mendengar ketukan lembut di pintu kamar. Aku buka dan dia berdiri di sana dengan pakaian rumah, membawa kantong kecil. Aku ingin beri ini sebelum lupa, katanya. Kutanya, dan dia menyerahkan gelang emas tipis bertuliskan namaku, Nabila, dengan huruf Arab yang indah. Matanya menyerupai pandangan saat dia bicara padaku, penuh getar. Bukan apa-apa, cuma supaya kamu ingat kalau kamu cantik, dan ada seseorang yang memperhatikan dan menghargaimu, serta mendoakanmu damai. Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa, hanya meletakkan gelang itu di meja dan duduk di tepi ranjang. Dia duduk di lantai di depanku, diam, lalu perlahan melepas sandal dan meletakkan kakiku satu persatu di pahanya, menyentuhnya dengan lembut seolah meminta izin, bukan dengan kata tapi dengan detak jantung. Aku berbisik serak. Arif, dia bilang, tapi aku cuma mau bilang selamat tinggal dengan caraku. Aku menutup mata. Sentuhannya polos dan suci, tapi penuh makna yang lebih dalam dari kata-kata. Bertahun-tahun jarak dan sunyi tiba-tiba berubah menjadi bahasa yang diucapkan lewat sentuhan jari. Dia tak mencoba lebih jauh. Dia berdiri dan berkata dengan suara patah, "Aku akan merindukanmu." Saat hari dia pergi, dia tidak mengucapkan kata perpisahan, hanya memelukku lama, menempelkan dahinya di bahuku dan berbisik, "Kalau waktu berbeda, aku akan memilih kamu." Seminggu kemudian aku menerima amplop lewat pos berisi foto yang diambil saat matahari terbenam terakhir kami di taman, dengan sebuah catatan kecil, "Mungkin kita tak bersama, tapi aku selalu ada dalam detail suaramu, aroma lavender, dan kilau matamu saat tertawa." Aku duduk lama membaca surat itu berulang kali. Meski semua yang terjadi, aku tak menyesal. Musim panas yang membara dan awal perubahan yang tak terduga. Panasnya musim kemarau di Banyumas seperti membakar setiap sudut kota kecil ini. Aku masih teringat betapa beratnya menanggung hari-hariku saat itu, terutama ketika Budi, suamiku, harus sering meninggalkan rumah untuk urusan pekerjaan. Aku, Nabila, perempuan 42 tahun yang sudah 7 tahun menikah dengan Budi, menjalani hari-hari antara urusan rumah tangga dan membesarkan Arif, anak tiri yang mulai tumbuh menjadi remaja anggun dan pintar. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah perlahan, dimulai dari sebuah musim panas yang membara di rumah kami. Aku menghabiskan sebagian besar waktu di rumah, mengelola segala kebutuhan sehari-hari. Dari memasak untuk keluarga kecil kami, mengurus tagihan, sampai membantu Arif menyiapkan pelajaran sekolah. Meski begitu, hubungan antara aku dan Arif selalu terasa jauh, seperti ada batas tak terlihat yang memisahkan kami. Ia sopan, namun enggan dekat. Aku tak pernah memaksanya untuk berubah, karena aku tahu bahwa ia masih berduka akan kehilangan ibunya dulu. Aku hanya ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan, teman yang tenang dan ada saat ia butuh. Tapi di musim panas itu, saat suhu udara hampir tidak tertahankan, dan Budi sedang tugas di Singapura selama beberapa minggu, aku mulai merasakan perubahan yang halus namun signifikan dari Arif. Awalnya aku tak terlalu memperhatikannya. Aku sibuk dengan rutinitas harian, mencoba menghibur diri dengan menonton sinetron dan membaca buku ringan. Namun, suatu hari ketika aku tengah membawa keranjang cucian yang berat melewati lorong sempit rumah, Arif tiba-tiba keluar dari kamarnya. Dia mengambil keranjang itu dengan diam-diam dan berkata singkat, "Biar aku saja, Neng." Aku terkejut, tapi tanpa sadar aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya kali ini. Pagi berikutnya aku terbangun dan menemukan dapur sudah bersih, kopi hangat sudah siap di meja dekat tempat aku biasa duduk membaca koran. Arif duduk di seberangku, tersenyum dengan tenang tanpa berkata sepatah kata pun.
Aku merasa hangat dan terkejut sekaligus. Ini bukanlah Arif yang biasa aku kenal. Malam Jumat itu, aku sangat lelah setelah membersihkan ruang tamu dan menggeser furnitur berat. Aku duduk di sofa mengenakan daster rumah berwarna coklat muda, terbuka sedikit di bagian bawah sehingga memperlihatkan sebagian kakiku yang tanpa alas kaki. Arif masuk dan duduk di sampingku, membuka tas kain dan mengeluarkan lotion tangan beraroma lavender dan mint yang aku sukai. Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat karena kelelahan atau mungkin karena kejutan. Dia berkata dengan suara pelan dan tulus, "Kamu sudah banyak berbuat, aku cuma ingin kasih sesuatu yang sederhana." Tanpa sadar, tanganku menyentuh lengannya yang hangat dan lembut. Aku merasakan getaran aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Arif menatapku dalam keheningan, dan aku hanya bisa tersenyum malu saat dia memesan makanan favoritku lewat telepon. Malam itu kami menonton acara komedi bersama, tertawa hingga mata kami berair. Aku merasa kami lebih dekat dari sebelumnya, seolah tembok yang telah lama memisahkan kami mulai runtuh. Keesokan paginya, aku kembali menemukan dapur bersih dan sarapan sudah tersedia lengkap dengan secari kertas kecil bertuliskan, "Semoga kamu suka, terima kasih sudah selalu ada." Aku bukan ibu kandung Arif, tapi aku merasa aku menjadi sesuatu yang lebih dari itu, sebuah tempat yang aman dan nyaman yang selama ini ia butuhkan. Minggu itu berjalan dengan ketenangan yang berbeda. Aku bangun dan dapur sudah rapi, cucian sudah dilipat, dan aku sering melihat Arif berdiri di lorong sambil merapikan peci batiknya. Ia menatapku dengan tatapan yang berbeda, penuh kehangatan dan perhatian. Aku hanya tersenyum dan melanjutkan hari-hariku, merasakan ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang lembut dan hangat. Suatu malam, aku berdiri di dapur mengenakan daster rumah abu-abu tipis dengan celana katun longgar, rambutku dikuncir sederhana. Saat aku mencuci piring, Arif mendekat dari belakang, membuka keran air dingin dan mengambil spons dari tanganku sambil berkata dengan serius, "Santai saja, aku yang cuci, kamu istirahat." Aku melihat matanya dan merasakan keseriusan yang berbeda, bukan sekadar godaan remaja. Aku hanya tersenyum dan membiarkan dia melanjutkan. Malam itu adalah titik balik. Kami duduk bersama di ruang tamu dengan lampu redup dan suara kipas angin yang berputar perlahan. Arif membawa secangkir teh mint dan duduk di depanku, memperhatikanku minum perlahan. Matanya berpindah dari wajahku ke kakiku yang tertutup daster yang sedikit bergeser, memperlihatkan pergelangan kaki. "Kamu selalu pakai sesuatu yang sederhana dan cantik," katanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil dan menjawab, "Aku suka yang nyaman agar di rumah aku merasa santai." Suaranya hangat dan penuh makna. Aku mulai menyadari bahwa Arif mulai melihatku bukan hanya sebagai istri ayahnya, tapi sebagai seorang perempuan yang utuh. Perasaan aneh itu membuatku bingung dan takut, tapi aku juga merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalam hati. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, dan ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama. Namun, pada saat itu, aku hanya bisa menikmati momen kecil di mana jarak di antara kami mulai menyusut, dan sebuah ikatan yang tak terucapkan mulai terbentuk. Musim panas yang membara dan awal perubahan yang tak terduga. Panasnya musim kemarau di Banyumas seperti membakar setiap sudut kota kecil ini. Aku masih teringat betapa beratnya menanggung hari-hariku saat itu, terutama ketika Budi, suamiku, harus sering meninggalkan rumah untuk urusan pekerjaan. Aku, Nabila, perempuan 42 tahun yang sudah 7 tahun menikah dengan Budi, menjalani hari-hari antara urusan rumah tangga dan membesarkan Arif, anak tiri yang mulai tumbuh menjadi remaja anggun dan pintar. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah perlahan, dimulai dari sebuah musim panas yang membara di rumah kami. Aku menghabiskan sebagian besar waktu di rumah,
mengelola segala kebutuhan sehari-hari. Dari memasak untuk keluarga kecil kami, mengurus tagihan, sampai membantu Arif menyiapkan pelajaran sekolah. Meski begitu, hubungan antara aku dan Arif selalu terasa jauh, seperti ada batas tak terlihat yang memisahkan kami. Ia sopan, namun enggan dekat. Aku tak pernah memaksanya untuk berubah, karena aku tahu bahwa ia masih berduka akan kehilangan ibunya dulu. Aku hanya ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan, teman yang tenang dan ada saat ia butuh. Tapi di musim panas itu, saat suhu udara hampir tidak tertahankan, dan Budi sedang tugas di Singapura selama beberapa minggu, aku mulai merasakan perubahan yang halus namun signifikan dari Arif. Awalnya aku tak terlalu memperhatikannya. Aku sibuk dengan rutinitas harian, mencoba menghibur diri dengan menonton sinetron dan membaca buku ringan. Namun, suatu hari ketika aku tengah membawa keranjang cucian yang berat melewati lorong sempit rumah, Arif tiba-tiba keluar dari kamarnya. Dia mengambil keranjang itu dengan diam-diam dan berkata singkat, "Biar aku saja, Neng." Aku terkejut, tapi tanpa sadar aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya kali ini. Pagi berikutnya aku terbangun dan menemukan dapur sudah bersih, kopi hangat sudah siap di meja dekat tempat aku biasa duduk membaca koran. Arif duduk di seberangku, tersenyum dengan tenang tanpa berkata sepatah kata pun. Aku merasa hangat dan terkejut sekaligus. Ini bukanlah Arif yang biasa aku kenal. Malam Jumat itu, aku sangat lelah setelah membersihkan ruang tamu dan menggeser furnitur berat. Aku duduk di sofa mengenakan daster rumah berwarna coklat muda, terbuka sedikit di bagian bawah sehingga memperlihatkan sebagian kakiku yang tanpa alas kaki. Arif masuk dan duduk di sampingku, membuka tas kain dan mengeluarkan lotion tangan beraroma lavender dan mint yang aku sukai. Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat karena kelelahan atau mungkin karena kejutan. Dia berkata dengan suara pelan dan tulus, "Kamu sudah banyak berbuat, aku cuma ingin kasih sesuatu yang sederhana." Tanpa sadar, tanganku menyentuh lengannya yang hangat dan lembut. Aku merasakan getaran aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Arif menatapku dalam keheningan, dan aku hanya bisa tersenyum malu saat dia memesan makanan favoritku lewat telepon. Malam itu kami menonton acara komedi bersama, tertawa hingga mata kami berair. Aku merasa kami lebih dekat dari sebelumnya, seolah tembok yang telah lama memisahkan kami mulai runtuh. Keesokan paginya, aku kembali menemukan dapur bersih dan sarapan sudah tersedia lengkap dengan secari kertas kecil bertuliskan, "Semoga kamu suka, terima kasih sudah selalu ada." Aku bukan ibu kandung Arif, tapi aku merasa aku menjadi sesuatu yang lebih dari itu, sebuah tempat yang aman dan nyaman yang selama ini ia butuhkan. Minggu itu berjalan dengan ketenangan yang berbeda. Aku bangun dan dapur sudah rapi, cucian sudah dilipat, dan aku sering melihat Arif berdiri di lorong sambil merapikan peci batiknya. Ia menatapku dengan tatapan yang berbeda, penuh kehangatan dan perhatian. Aku hanya tersenyum dan melanjutkan hari-hariku, merasakan ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang lembut dan hangat. Suatu malam, aku berdiri di dapur mengenakan daster rumah abu-abu tipis dengan celana katun longgar, rambutku dikuncir sederhana. Saat aku mencuci piring, Arif mendekat dari belakang, membuka keran air dingin dan mengambil spons dari tanganku sambil berkata dengan serius, "Santai saja, aku yang cuci, kamu istirahat." Aku melihat matanya dan merasakan keseriusan yang berbeda, bukan sekadar godaan remaja. Aku hanya tersenyum dan membiarkan dia melanjutkan. Malam itu adalah titik balik. Kami duduk bersama di ruang tamu dengan lampu redup dan suara kipas angin yang berputar perlahan. Arif membawa secangkir teh mint dan duduk di depanku, memperhatikanku minum perlahan. Matanya berpindah dari wajahku ke kakiku yang tertutup daster yang sedikit bergeser,
memperlihatkan pergelangan kaki. "Kamu selalu pakai sesuatu yang sederhana dan cantik," katanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil dan menjawab, "Aku suka yang nyaman agar di rumah aku merasa santai." Suaranya hangat dan penuh makna. Aku mulai menyadari bahwa Arif mulai melihatku bukan hanya sebagai istri ayahnya, tapi sebagai seorang perempuan yang utuh. Perasaan aneh itu membuatku bingung dan takut, tapi aku juga merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalam hati. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, dan ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama. Namun, pada saat itu, aku hanya bisa menikmati momen kecil di mana jarak di antara kami mulai menyusut, dan sebuah ikatan yang tak terucapkan mulai terbentuk. Malam Jumat yang mengubah segalanya, saat jarak mulai menyusut. Malam Jumat itu terasa berbeda dari biasanya. Setelah seharian menghabiskan waktu membersihkan ruang tamu dan menggeser furnitur berat, tubuhku lelah dan berkeringat. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan daster rumah berwarna coklat muda yang agak terbuka di bagian bawah, memperlihatkan sebagian kakiku yang tanpa alas. Suasana di rumah terasa sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan gemerisik daun dari jendela yang terbuka sedikit. Aku menarik napas panjang, mencoba melepaskan penat setelah hari yang melelahkan. Aku tidak menyadari ketika Arif masuk ke ruangan. Dia membawa tas kain kecil dan duduk di sampingku dengan tenang. Matanya menatapku, penuh kehangatan yang sebelumnya tak pernah kulihat darinya. Dia membuka tas itu perlahan dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang rapi berisi lotion tangan beraroma lavender dan mint, aroma yang selalu kusukai. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang tanpa sebab yang jelas. Mungkin karena kelelahan, mungkin juga karena kejutan kecil yang tak kusangka itu. "Ini buat kamu," katanya pelan, suaranya bergetar sedikit tapi tulus. "Kamu sudah banyak berbuat untuk kami. Aku cuma ingin kasih sesuatu yang sederhana." Aku tak mampu berkata apa-apa, hanya memandanginya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa sadar, tanganku meraih lengannya dan menyentuh kulitnya yang hangat lembut. Arif menatapku tanpa bicara, dan aku merasa ada getaran halus yang mengalir antara kami. Saat itu, aku menyadari betapa selama ini jarak di antara kami terasa begitu tebal, tapi malam itu, ia mulai runtuh sedikit demi sedikit. Kami menyalakan televisi dan menonton acara komedi yang membuat kami tertawa sampai air mata mengalir di sudut mata. Tawa kami mengisi ruang tamu yang selama ini terasa hampa dan dingin. Aku merasa lebih dekat dengannya daripada sebelumnya, seperti ada jembatan tak terlihat yang menghubungkan hati kami. Tanpa kusadari, kakinya menyentuh kakiku yang terbuka di bawah daster. Hangatnya sentuhan itu membuat tubuhku bergetar, tetapi aku tidak menarik diri. Aku membiarkan kehangatan itu mengalir, membiarkan rasa yang selama ini terpendam mulai muncul perlahan. Aku merasakan sesuatu yang aneh tapi juga menyenangkan, sebuah kehangatan yang baru dan tidak pernah kutemui sebelumnya. Keesokan paginya, aku bangun dan menemukan dapur sudah bersih, sarapan sudah disiapkan lengkap dengan telur dan roti panggang hangat. Di samping piringku, ada secari kertas kecil bertuliskan, "Semoga kamu suka, terima kasih sudah selalu ada." Pesan sederhana itu membuat hatiku hangat dan tersentuh. Aku bukan ibu kandung Arif, tapi aku merasa menjadi sesuatu yang lebih berarti baginya. Aku merasa menjadi tempat yang aman, seseorang yang selama ini ia butuhkan tanpa disadari. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang. Aku sering melihat Arif berdiri di lorong, merapikan peci batiknya dengan gerakan lambat dan penuh perhatian. Ia menatapku dengan tatapan yang berbeda, penuh kehangatan dan ketulusan. Aku merasa seolah-olah aku bukan sekadar istri bapaknya atau wanita rumah tangga biasa, tapi seorang perempuan yang dihargai dan diperhatikan.
Perasaan itu membuatku campur aduk antara bahagia dan cemas. Sore itu, aku berdiri di dapur mengenakan daster abu-abu tipis yang nyaman dengan celana katun longgar, rambutku dikuncir sederhana. Aku sedang mencuci piring ketika Arif mendekat dari belakang. Tanpa bicara, dia membuka keran air dingin dan mengambil spons dari tanganku. Santai saja, aku yang cuci, kamu istirahat, katanya dengan nada lembut dan penuh perhatian. Aku menoleh dan melihat matanya yang serius, bukan sekadar godaan remaja, tapi ada kedewasaan yang mulai tumbuh. Aku tersenyum dan membiarkannya mengambil alih. Malam itu, suasana di rumah begitu hangat dan sunyi. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh min di tangan, sementara Arif duduk berhadapan, memperhatikanku dengan penuh perhatian. Matanya sesekali menatap dari wajahku ke kakiku yang tertutup daster yang sedikit bergeser, menampakkan pergelangan kaki. Kamu selalu pakai sesuatu yang sederhana dan cantik, katanya tiba-tiba, dan aku tertawa kecil. Aku suka yang nyaman agar di rumah aku merasa santai, jawabku pelan. Suaranya membawa kehangatan yang dalam, membuatku merasa dihargai sebagai seorang perempuan, bukan hanya sebagai istri bapaknya. Aku mulai menyadari bahwa hubungan kami berubah, dan perasaan yang aku rasakan pun mulai berwarna dan rumit. Aku bingung dan takut, tapi juga merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalam hati. Malam itu menandai sebuah awal, sebuah babak baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tahu perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan, tapi aku ingin menikmati setiap langkah kecil di mana jarak di antara kami mulai menyusut, dan sebuah ikatan yang tak terucapkan mulai terbentuk dalam keheningan rumah kecil ini. Hari-hari yang berubah, perasaan yang makin membara. Seiring berjalannya waktu, suasana di rumah kami di Banyumas mulai berubah secara perlahan namun pasti. Aku, Nabila, merasakan getaran baru yang tak pernah kurasakan sebelumnya dalam hubungan dengan Arif, anak tiri kami yang kini mulai memasuki usia remaja. Perasaan yang awalnya hanya sebuah kehangatan biasa, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan membingungkan. Hari-hari biasa yang dulu penuh dengan rutinitas membosankan kini terasa lebih hidup. Aku mulai menyadari bahwa Arif semakin sering menunjukkan perhatian kecil yang membuat hatiku berdebar. Pagi-pagi aku bangun, dan dapur sudah tertata rapi tanpa perlu aku sentuh sedikit pun. Sarapan sudah tersedia lengkap dengan menu favoritku, lengkap dengan secari kertas kecil berisi pesan manis yang selalu membuatku tersenyum. Suatu pagi, saat aku bersiap pergi ke pasar, aku mengenakan gamis hitam elegan yang biasa kupakai saat keluar rumah. Aku semprotkan parfum oud ringan di pergelangan tanganku, aroma yang selalu membuatku merasa percaya diri dan feminin. Saat aku keluar kamar, aku melihat Arif berdiri di depan pintu, merapikan sepatu batiknya dengan cermat. Matanya menatapku lama, lalu dia tersenyum dan berkata lembut, "Kamu seperti mau pergi ke pesta." Aku hanya tertawa ringan dan menjawab, "Hanya belanja, Arif." Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa pandangan dan perlakuannya padaku sudah berubah. Aku tidak lagi merasa seperti seorang ibu tiri atau istri ayah yang terabaikan, melainkan seorang perempuan yang mulai dilihat dan dihargai secara berbeda. Perasaan itu membuatku campur aduk, antara bahagia, takut, dan juga bingung. Malam harinya, aku kembali ke rumah dan menemukan sebuah kejutan kecil di samping tempat tidurku. Sebuah setangkai bunga sederhana dari padang pasir, diletakkan di dalam cangkir teh dengan kartu kecil bertuliskan, "Aku suka bentukmu, sederhana dan cantik." Pesan itu membuatku terharu dan semakin menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di antara kami bukan sekadar perhatian biasa. Hari-hari berikutnya, aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, merapikan pakaian dan memilih parfum ringan yang membuatku merasa nyaman. Aku membiarkan rambutku terkadang tergerai, tanpa penutup,
membiarkan gelombangnya terurai di bahu. Aku ingin merasa bebas dan lebih seperti diriku sendiri, meskipun di dalam hati aku masih menyimpan kegelisahan. Suatu malam, listrik padam karena gangguan mendadak. Udara panas dan lembab membuatku merasa tidak nyaman. Saat aku mencari lilin di dapur, Arif keluar dari kamarnya mengenakan celana olahraga abu-abu dan kaos putih tipis. Dia bertanya apakah aku butuh sesuatu, dan aku hanya menjawab butuh lilin. Dia mengajakku ke ruang tamu, membuka jendela agar angin masuk. Kami duduk bersama di dekat jendela terbuka, rembulan menerangi wajahnya dengan teduh. Kami berbicara tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang tak pernah kukenal, dan tentang kenangan lama yang tersimpan dalam hatinya. Lalu, pembicaraan beralih padaku. Dulu, aku kecil dan tidak mengerti kamu, katanya pelan, tapi sekarang aku melihatmu berbeda. Aku memandangnya dengan hati-hati, dan dia menatapku lama sebelum berkata, kamu seperti perempuan utuh, bukan hanya istri ayah. Ucapannya membuat hatiku bergetar dan penuh haru. Namun, kata-kata itu disusul dengan keheningan yang berat. Ada penyesalan yang tersirat di wajahnya, dan aku tahu bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diungkapkan atau diterima. Aku berusaha mengendalikan diri, menahan segala rasa yang mulai membuncah di dalam dada. Malam itu menjadi titik balik yang membuka babak baru dalam hubungan kami. Aku tahu bahwa jalan yang kami lalui tidak akan mudah dan penuh dengan tantangan, tapi aku juga merasa bahwa ada sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Sebuah ikatan yang semakin kuat dan tak terucapkan mulai tumbuh, menyelimuti hati kami dengan rasa yang rumit namun indah. Aku masih ingat betul bagaimana malam itu kami duduk bersama, di bawah cahaya rembulan, berbagi cerita dan perasaan yang selama ini terpendam. Sebuah malam yang mengubah segalanya, menandai awal dari perjalanan yang penuh dengan harapan, keraguan, dan misteri yang belum terpecahkan. Keheningan yang membingungkan dan pikiran yang tak terduga. Setelah malam itu, aku merasa seolah berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Perasaan yang selama ini terpendam mulai menguak, membawa berbagai pikiran dan perasaan yang tak kuharapkan datang dalam hidupku. Aku, Nabila, perempuan 42 tahun yang selalu memegang kendali atas rumah dan keluargaku, kini merasakan kegelisahan yang tak mudah dijelaskan. Setiap kali aku menatap Arif, aku teringat kembali pada malam saat kami duduk bersama di bawah cahaya rembulan. Kata-katanya yang lembut dan penuh makna masih terngiang di telingaku, membekas dalam hatiku. Kamu seperti perempuan utuh, bukan hanya istri ayah. Kalimat itu membuatku terdiam, membayangkan bagaimana hubungan kami yang selama ini hanya sebatas keluarga, kini mulai mengaburkan batas-batas yang selama ini kukuh. Aku mencoba memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh di antara kami? Aku merasa terkejut dan bingung, sekaligus takut akan konsekuensi yang mungkin muncul jika perasaan ini dibiarkan berkembang. Namun, aku juga tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa ada kehangatan dan kedekatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai mengingat kembali bagaimana Arif perlahan menunjukkan perhatian kecil yang membuat hatiku berdebar. Dari membantu membersihkan rumah, menyiapkan kopi di pagi hari, hingga sentuhan lembut yang tak sengaja terjadi saat kami duduk berdampingan di sofa. Semua itu kini tampak seperti petunjuk halus yang menunjukkan bahwa hubungan kami telah berubah. Namun, aku juga sadar bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Aku adalah istri dari ayahnya, dan dia adalah anak laki-laki yang pernah kehilangan ibunya. Hubungan kami bukanlah sesuatu yang biasa, dan aku harus berhati-hati agar tidak menyakiti siapapun. Aku pun mulai bertanya-tanya, apakah perasaan ini bisa diterima oleh keluarga dan lingkungan sekitar?
Apakah aku siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi? Di tengah kebingungan itu, aku mencoba untuk tetap fokus pada rutinitas harian. Aku memasak, mengurus rumah, dan membantu Arif belajar seperti biasa. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa semuanya sudah berbeda. Ada ketegangan halus yang mengisi udara di rumah, sesuatu yang sulit untuk diabaikan. Aku juga mulai memperhatikan diriku sendiri. Aku merapikan penampilanku dengan lebih hati-hati, memilih pakaian yang sederhana tapi tetap membuatku merasa cantik dan percaya diri. Aku mencoba menjaga jarak, tapi kehadiran Arif selalu membuatku merasa nyaman dan tenang. Malam-malamku sering diisi dengan pikiran yang berputar-putar, mencoba mencari jawaban atas perasaan yang membingungkan ini. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini hanya fase sementara atau sesuatu yang lebih serius? Aku juga bertanya-tanya bagaimana Budi, suamiku, akan merespons jika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi perasaan ini dengan jujur dan berani. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana semuanya akan berkembang. Keheningan di rumah kami kini terasa penuh arti. Setiap pandangan, setiap kata yang terucap, membawa makna yang dalam dan rumit. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin baru saja dimulai. Aku merasa terjebak antara kewajiban, cinta, dan rasa takut yang sulit diungkapkan. Di balik semua itu, aku masih berharap ada jalan keluar yang baik, sebuah penyelesaian yang bisa membawa kebahagiaan tanpa harus menyakiti siapapun. Namun, aku juga tahu bahwa dalam hidup tidak semua hal bisa dikendalikan. Kadang, kita harus menghadapi kenyataan yang pahit dan memilih untuk melangkah maju meski penuh ketidakpastian. Aku menatap malam yang sunyi di luar jendela, berharap jawabanku akan datang suatu hari nanti. Hingga saat itu tiba, aku akan terus berjuang menjaga hati dan keluarga kami, meski harus menghadapi badai yang tak terduga. Rahasia tersembunyi, ketika malam membawa kejutan yang mengguncang. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di dalam rumah kami di Banyumas. Aku, Nabila, semakin tenggelam dalam perasaan yang tak kuharapkan, dan setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa malam yang sunyi itu akan membawa kejutan yang mengguncang seluruh duniamu. Malam itu, setelah seharian menjalani rutinitas yang melelahkan, aku duduk di ruang tamu mengenakan daster rumah berwarna krem yang longgar. Rambutku terurai, sedikit berantakan, dan aku mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Angin malam berhembus lembut melalui jendela yang terbuka, membawa aroma bunga melati dari taman kecil di halaman rumah. Tiba-tiba, pintu kamar Arif terbuka perlahan, dan dia masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya terlihat serius, berbeda dari biasanya yang penuh senyum dan kehangatan. Dia membawa sebuah amplop coklat kecil yang kusam, dan matanya bertemu dengan pandanganku dengan ketegangan yang sulit disembunyikan. Ada sesuatu yang harus aku katakan, Neng, suaranya bergetar dan pelan, namun penuh tekad. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara penasaran dan ketakutan. Apa yang akan dia ungkapkan? Apakah ini tentang perasaannya yang selama ini terpendam? Ataukah sesuatu yang lebih besar? Dia duduk di hadapanku, menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar foto dan sebuah surat tulisan tangan yang aku kenali sebagai miliknya. Foto-foto itu memperlihatkan momen-momen kami bersama. Beberapa diambil tanpa sepengetahuanku. Aku berdiri di balkon rumah, memandang ke arah matahari terbit, dan ada juga gambar-gambar kecil yang menunjukkan aktivitas sehari-hari kami.
Aku merasa dadaku sesak melihat betapa dalam perhatian dan perasaannya padaku. Namun, surat yang dibacaku membuat hatiku bergetar lebih kuat. Tulisan tangan Arif berbunyi, aku tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang aku rasakan. Ini bukan sekadar perhatian biasa, tapi sebuah cinta yang tumbuh dalam diam. Aku tahu ini salah, aku tahu aku anak ayahmu, tapi aku tak bisa membohongi hati sendiri. Aku mencintaimu, Neng, dengan cara yang mungkin dunia ini takkan mengerti. Air mataku menetes tanpa bisa aku tahan. Aku terkejut, bingung, dan takut sekaligus. Perasaan yang selama ini aku coba sembunyikan kini terbuka nyata di hadapanku. Aku tahu ini bukan hanya tentang aku dan Arif, tapi juga tentang keluarga kami, tentang suamiku yang jauh di negeri orang, dan tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku mencoba mencari kata-kata, tapi semuanya terasa sia-sia. Aku hanya bisa memeluk surat itu erat-erat, merasakan beratnya tanggung jawab yang kini membebani pundakku. Bagaimana aku harus menghadapi kenyataan ini? Apakah aku akan menolaknya dan kembali ke kehidupan yang biasa, ataukah aku harus menerima perasaan ini dan menghadapi konsekuensinya? Malam itu, dunia kami berubah. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini terbuka, membawa badai yang mengguncang hati dan pikiran. Aku merasa seperti berada di tengah pusaran emosi yang tak terkendali, antara cinta, rasa bersalah, dan ketakutan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa aku pungkiri, sebuah ikatan yang kuat dan dalam antara aku dan Arif. Ikatan yang meskipun rumit dan penuh tantangan, memberikan harapan akan sebuah kisah yang belum usai. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Malam itu hanyalah awal dari sebuah cerita yang penuh dengan misteri, rahasia, dan keputusan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku hanya bisa menunggu dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang, dengan hati yang terbuka meski penuh luka dan harap. Apakah aku siap untuk melangkah ke dalam dunia yang tak pernah kubayangkan? Ataukah aku akan terjebak dalam labirin perasaan yang membingungkan ini? Hanya waktu yang akan menjawab, dan aku harus menemukan keberanian untuk menatap masa depan yang penuh ketidakpastian itu. Badai rahasia yang tak terduga, ketika hati dan akal berperang. Malam itu meninggalkan jejak yang begitu dalam hidup kami di Banyumas. Aku, Nabila, berdiri di antara badai perasaan dan kenyataan yang harus kuhadapi. Surat yang kuterima dari Arif bukan hanya sekadar ungkapan cinta, tapi juga tantangan terbesar dalam hidupku, tantangan antara hati yang ingin menerima dan akal yang harus berpikir jernih. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berat dan sunyi. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, membersihkan, dan mengurus segala keperluan keluarga. Namun, bayang-bayang surat itu terus menghantui pikiranku, membuat setiap langkahku terasa berat. Arif pun berubah. Dia tidak seperti biasanya yang ceria dan penuh perhatian. Kini ia terlihat cemas dan tertutup, seolah menyimpan beban yang sama beratnya denganku. Tatapannya sering tertuju pada aku dengan mata yang penuh harap dan ketakutan, seolah menunggu jawaban atas perasaan yang telah ia ungkapkan. Aku mencoba berbicara dengannya, mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku. Namun, setiap kali aku membuka mulut, kata-kata itu terasa tersangkut di tenggorokan. Aku takut menyakitinya, tapi aku juga takut jika kami terjebak dalam hubungan yang tidak seharusnya. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Aku merasa seperti berjalan di atas kaca, setiap langkah harus sangat hati-hati agar tidak melukai siapapun. Aku mulai memikirkan bagaimana reaksi Budi, suamiku, jika ia tahu tentang ini. Aku takut kehilangan keluargaku, tapi aku juga tidak bisa mengingkari perasaan yang tumbuh di antara kami.
Dalam keheningan malam, aku sering termenung, mencoba mencari jawaban atas segala kebingungan ini. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta yang kami rasakan bisa diterima oleh dunia? Apakah aku siap menghadapi konsekuensi yang mungkin datang? Di tengah pergolakan ini, aku mulai menyadari bahwa hubungan kami bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal tanggung jawab dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aku tahu bahwa jalan yang kami pilih akan penuh dengan rintangan dan penderitaan, tapi aku juga tahu bahwa melarikan diri bukanlah solusi. Suatu malam, Arif datang menghampiriku dengan mata yang penuh kepercayaan. Dia menggenggam tanganku erat-erat dan berkata, "Neng, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kita hadapi bersama. Aku tidak mau kehilangan kamu." Kata-katanya membuat hatiku bergetar dan air mata perlahan mengalir di pipiku. Aku tahu kami berada di titik kritis, di mana keputusan yang kami ambil akan menentukan masa depan kami. Aku harus memilih antara menjaga keluarga yang selama ini kubangun, atau mengikuti suara hati yang mulai membimbingku ke arah yang tidak pasti. Malam itu, aku duduk termenung di balkon rumah, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit Banyumas. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan hidup, di mana segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Aku tahu bahwa kisah ini belum selesai, dan bahwa badai rahasia yang kami hadapi baru saja mencapai puncaknya. Apakah aku akan menemukan keberanian untuk menghadapi semuanya? Ataukah aku akan terjebak dalam ketakutan yang membelenggu? Jawaban itu masih tersembunyi di balik kabut malam yang pekat, menunggu waktu yang tepat untuk diungkapkan. Namun satu hal yang pasti, hidupku dan Arif tidak akan pernah sama lagi setelah malam-malam penuh rahasia ini. Puncak ketegangan, saat segalanya terbakar dalam api rahasia. Suasana di rumah kami semakin memanas, seperti udara musim kemarau yang membakar setiap sudut Banyumas. Aku, Nabila, merasakan ketegangan yang tak tertahankan, seolah semuanya siap meledak kapan saja. Setiap detik menjadi perjuangan antara pikiran dan hati, antara kewajiban dan keinginan yang membara. Arif dan aku kini hidup dalam dunia yang penuh rahasia dan bisikan yang hanya kami mengerti. Tatapan penuh makna, sentuhan yang tak pernah terbuka, dan kata-kata yang tersimpan dalam diam, semuanya menambah beban yang kami pikul bersama. Kami mencoba menyembunyikan perasaan itu dari dunia luar, tapi di dalam rumah, api itu terus membakar dengan liar. Pada satu malam yang tak terlupakan, kami berdua duduk di ruang tamu yang remang-remang. Lampu redup memantulkan bayangan kami di dinding, menciptakan suasana yang penuh misteri dan ketegangan. Arif memandangku dengan mata yang penuh pengharapan dan kecemasan, sementara aku berusaha mengendalikan napas dan emosi yang hampir pecah. "Kamu tahu ini salah, bukan?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia mengangguk pelan, tapi tatapannya tidak surut. "Aku tidak peduli, Neng. Aku hanya tahu aku mencintaimu," jawabnya dengan tegas. Kalimat itu seperti petir yang menyambar malam sunyi. Aku merasakan gelombang emosi yang bergolak, antara rasa cinta, kebingungan, dan ketakutan. Aku tahu bahwa kami telah melewati batas yang tidak bisa diundur lagi. Sebuah hubungan yang terlarang, penuh bahaya dan konsekuensi, kini menjadi kenyataan yang tak bisa diabaikan. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku terasa lemas. Arif meraih tanganku dan menarikku kembali duduk, wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Detak jantung kami berpacu, napas kami membaur dalam keheningan yang penuh gairah dan ketegangan. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang mencekam, karena kami tahu bahwa langkah selanjutnya bisa menghancurkan segalanya. Kami terjebak dalam pusaran perasaan yang begitu kuat, yang tidak bisa kami lawan tapi juga tidak bisa kami terima begitu saja. Setiap kata, setiap sentuhan,
membawa kami lebih dekat ke jurang yang berbahaya. Tapi di saat yang sama, kami merasa hidup dan utuh dalam kehangatan yang kami ciptakan bersama. Malam itu adalah puncak dari segala ketegangan yang kami simpan selama ini. Segala rahasia, perasaan, dan keinginan yang terpendam meledak dalam satu momen yang penuh gairah dan kejujuran. Namun, aku tahu bahwa setelah malam itu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Api rahasia yang membakar hati kami kini telah menjadi nyala yang tak terpadamkan. Aku harus siap menghadapi konsekuensi, baik yang datang dari dalam keluarga maupun dari dalam diriku sendiri. Namun, di balik semua ketakutan itu, aku merasa bahwa aku dan Arif telah menemukan sebuah ikatan yang lebih dari sekadar kata-kata. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang temaram, aku menyadari bahwa perjalanan kami baru saja mencapai puncaknya, sebuah titik di mana segalanya bisa berubah atau hancur dalam sekejap. Aku tahu bahwa kisah ini belum berakhir, dan bahwa badai yang kami hadapi masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Aku menatap wajah Arif dengan campuran perasaan, cinta, takut, dan harapan. Dan aku tahu bahwa apapun yang akan terjadi, kami harus menghadapi semuanya bersama, dengan keberanian dan kejujuran yang kami miliki. Karena dalam api rahasia ini, aku menemukan makna kehidupan yang selama ini aku cari, meski harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Detik-detik menentukan, antara cinta, rahasia, dan masa depan yang tak pasti. Malam itu, setelah gelombang emosi yang mengguncang hati dan pikiran kami, aku duduk sendirian di balkon rumah. Angin malam membawa sejuk yang menenangkan, tapi di dalam dadaku, badai tak kunjung reda. Aku, Nabila, perempuan 42 tahun yang selama ini menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, kini terjebak dalam pusaran rasa yang belum pernah kualami sebelumnya. Aku memegang gelang emas yang Arif berikan padaku, sebuah tanda kecil dari perasaannya yang tulus dan penuh harapan. Nama, Nabila, terukir dengan indah di permukaannya, mengingatkanku pada malam-malam penuh rahasia yang telah kami lalui bersama. Namun, gelang itu juga menjadi simbol dari pertaruhan besar yang harus aku buat, antara menjaga kehormatan keluarga atau mengikuti suara hati yang mulai memanggil. Pikiran-pikiranku melayang ke semua momen yang telah kami lewati, sentuhan lembut di dapur, tawa bersama di ruang tamu, bisikan di bawah cahaya rembulan. Semua itu terasa seperti kenangan manis sekaligus beban yang tak mampu aku pikul sendiri. Aku tahu bahwa aku dan Arif telah melewati batas yang tidak mudah untuk kembali. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka pelan. Arif muncul dengan wajah yang penuh kecemasan dan ketulusan. Dia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku erat. Dalam diam itu, aku merasakan kekuatan yang luar biasa, sebuah ikatan yang lebih dari sekadar kata-kata. Kita harus membuat keputusan, Neng. Suara Arif akhirnya pecah, lembut tapi tegas. Aku tidak mau terus hidup dalam rahasia dan kebohongan. Kita berdua berhak untuk bahagia, tapi aku juga tahu bahwa jalan ini penuh risiko. Aku mengangguk pelan, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku juga takut, Arif. Takut kehilangan segalanya, tapi aku tak bisa menolak apa yang kurasakan. Kami berdua tahu bahwa masa depan kami penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak hal yang harus dihadapi, reaksi keluarga, pandangan masyarakat, dan yang paling penting, hati kami sendiri yang penuh pergolakan. Namun, malam itu kami berjanji untuk menghadapi semuanya bersama, dengan keberanian dan kejujuran. Aku tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari babak baru yang penuh tantangan dan misteri. Keputusan yang akan kami buat nanti akan menentukan segalanya, apakah kami bisa menemukan kebahagiaan di tengah badai rahasia ini,
ataukah semuanya akan hancur berkeping-keping? Di bawah bintang-bintang yang berkelip di langit Banyumas, aku dan Arif duduk berdampingan, menatap masa depan yang penuh liku. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami memilih untuk melangkah maju, bersama-sama, meski jalan yang kami tempuh penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Dan di sanalah aku, Nabila, seorang istri dan ibu yang terjebak dalam kisah cinta terlarang yang mengguncang dunia kecil kami. Sebuah kisah yang tak pernah kubayangkan akan kulalui, tapi kini menjadi bagian dari hidupku, sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan, sebuah rahasia yang harus kuhadapi dengan keberanian. Siapakah kami sebenarnya di mata dunia? Apakah cinta kami akan bertahan melawan segala rintangan? Ataukah badai ini akan menghancurkan segalanya? Jawaban itu masih tersembunyi di depan sana, menunggu untuk diungkap dalam bab berikutnya dari cerita kami yang penuh gairah, rahasia, dan pengorbanan.